Resi Wisrawa bersila dengan tenang. Dewi Sukesi berada dalam jarak kurang dari sedepa di depannya, bersimpuh penuh hormat. Resi Wisrawa memulai lagi wewedar Sastro Jendro Ayuningrat Pangruwating Diyu. Sukesi, kita telah banyak berbicara tentang kasunyatan jiwa. Kita sudah sama-sama mengerti bahwa sejatinya diri kita adalah sang jiwa yang menempati raga. Namun ukuran kesempurnaan bagi sang jiwa adalah manakala bisa semakin utuh mewujudkan watak sang sumber kehidupan. Landasannya adalah keterhubungan sang jiwa dengan sang Atman sebagai intisari keberadaan. Lalu dilanjutkan dengan tercapainya kawenengan atau kejernihan melalui ruatan menggunakan daya sang sumber kehidupan, baik yang berada di dalam maupun di luar diri manusia. Inggih Popo, aku sudah mengerti kenyataan itu. Tapi kini muncul pertanyaan dalam diriku, mengapa kita terlahir menjadi manusia di bumi? Resi Wisrawa tertawa sejenak menyimak kata-kata muridnya. Engkau begitu banyak memiliki rasa penasaran. Justru itulah rahasia yang perlu kita ungkap. Begini Sukesi, ada dua jenis kelahiran manusia di bumi, yaitu Ngajilmo dan Tumimbal lahir. Ngajilmo berarti kelahiran bagi jiwa yang semula berada di alam yang lebih tinggi. Para dewa Ngajilmo sebagai tahapan untuk menjadi lebih sempurna dan mencapai sangkan paraning dumadi. Jiwa-jiwa agung yang telah mencapai sangkan paraning dumadi bisa juga Ngajilmo atau terlahir sebagai manusia di bumi. Tetapi tentu tujuan utamanya bukan untuk mencapai alam lebih tinggi, karena sangkan paraning dumadi merupakan puncak keberadaan. Setelahnya ada suwung sebagai sumber keberadaan, dan tak ada yang bisa mengada dalam suwung kecuali Sang Hyang Suwung itu sendiri. Semua perwujudan Sang Hyang Suwung tentu bisa mencapai keadaan ada dan berada di puncak keberadaan, yaitu kembali pada sangkan paraning dumadi. Jiwa-jiwa agung seperti yang aku ungkapkan ini Ngajilmo dengan tujuan menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa yang merindukan kesempurnaan tapi belum menemukan jalannya. Sementara itu Sukesi, ketahuilah bahwa Tumimbal lahir adalah kelahiran kembali bagi jiwa-jiwa yang memang belum sempurna. Jiwa-jiwa semacam ini belum mencapai kesadaran penuh, penalaran dan perasaannya masih bergejolak. Mereka memiliki amarah, kebencian, rasa iri dan semacamnya yang mengejawantah menjadi endapan daya yang memejal, lalu membebani tubuh halus dan membuat mereka tertahan di bumi. Kurangnya kesadaran dan kemurnian jiwa membuat mereka tak bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Sederhananya, jiwa-jiwa ini belum menuntaskan pembelajaran di bumi dan harus mengulanginya. Jadi, jiwa-jiwa ini terlahir di bumi karena tak punya pilihan lain. Semoga engkau paham yang aku wedarkan, Sukesi. Popo, apa sesungguhnya arti sangkan paraning dumadi? Apakah itu berarti kembali kepada Sang Hyang Hurip? Tampaknya bukan begitu, Popo, karena tiada pernah kita berjarak dengannya. Kau benar, Sukesi. Mencapai sangkan paraning dumadi bukan berarti kita melintasi jarak tertentu dengan anggapan jiwa dan Sang Hyang Hurip terpisah. Sang Hyang Hurip selalu menjadi inti sekaligus meliputi segenap keberadaan.
Mencapai sangkan paraning dumadi sesungguhnya berarti mencapai keadaan di mana sang jiwa menjadi murni sebagaimana intisarinya, yaitu sukmo sejati atau atman. Sukmo sejati secara sederhana bisa dikatakan bagian dari sukmo kawekas atau sukmaning jagat agung atau roh agung semesta. Sementara sukmo kawekas atau sukmaning jagat agung adalah perwujudan perdana dari Sang Hyang Hurip dalam gotro banyu kahuripan dan peluntar kehidupan atau cahaya kehidupan. Dalam gatra ini Sang Hyang Hurip sudah bisa dikenali, tapi tetap tidak dibatasi ruang dan waktu. Baik sebagai banyu kahuripan maupun peluntar kahuripan, dia meliputi seluruh jagat raya. Dengan mencapai sangkan paraning dumadi, jiwa tidak sirna, tapi telah menjadi diri sejati atau aku sejati yang keberadaannya serba selaras dengan kecerdasan tertinggi dan mahadaya yang menghidupi sekaligus menggerakkan jagat raya. Tak ada kemenduaan lagi di sini. Sang jiwa telah mencapai keadaan di mana kehendaknya sama persis dengan kehendak Sang Hyang Hurip. Laku sang jiwa benar-benar merupakan lakunya. Dayanya persis dengan daya Sang Hyang Hurip. Inilah sejatinya Tuhan yang mempribadi. Kepribadian tidak sirna, hanya benar-benar menyatu dengan sumbernya. Dan ini yang dijuluki loroning atunggal atau dua tapi satu. Kasunyatan, sifat, daya dan kecerdasan Sang Hyang Hurip telah tercermin dalam satu pribadi. Artinya sang jiwa telah menjadi Tuhan yang mempribadi. Inilah yang telah dicapai Bathara Wisnu dan Bathara Siwa. Jadi Popo, mereka yang mencapai sangkan paraning dumadi telah menjadi seperti Bathara Wisnu dan Bathara Siwa yang meskipun bisa dimengerti sebagai satu pribadi tapi tak terbatas oleh ruang dan waktu. Apakah begitu Popo Begawan? Benar Sukesi. Demikianlah keadaan mereka yang telah mencapai sangkan paraning dumadi. Mereka menjadi pribadi yang menyerap watak ketuhanan secara utuh. Mereka bisa ditemukan sebagai satu pribadi unik dengan identitas tertentu. Tapi di saat yang bersamaan, mereka juga tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. 1000 orang di tempat berbeda bisa merasakan berjumpa dengan pribadi yang sama dalam satu waktu. Inggih Popo, jadi upaya mencapai sangkan paraning dumadi pada dasarnya adalah upaya untuk menjadi pribadi yang maha cerdas, maha daya dan maha kuasa. Memang begitu Sukesi. Dan pribadi seperti inilah yang kemudian menjalankan peran sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur jagat raya. Engkau perlu tahu Sukesi, jagat raya ini tidak tunggal, tapi ada beberapa sekaligus. Seiring dengan bertambahnya jumlah jiwa yang mencapai sangkan paraning dumadi, berkembang pula jagat raya. Dan engkau tak perlu bingung dengan kemungkinan terjadinya kepadatan yang melebihi batas, sehingga timbul benturan-benturan antar gugusan jagat. Sebab apa? Sebab suwung yang melingkupinya jelas tanpa batas. Apakah Popo hendak mengatakan bahwa
Bumi adalah tempat belajar yang paling bagus agar sang jiwa bisa mencapai alam tertinggi. Sangat benar, Sukesi. Menjadi manusia adalah anugerah terbesar, termasuk bagi para dewa yang perlu turun ke bumi agar menjadi lebih sempurna. Tanpa menjadi manusia dan belajar di bumi dengan segenap halangan dan rintangannya, mereka tak akan bisa mencapai alam tertinggi. Mengapa begitu, Bopo? Karena bumi merupakan gatra kehidupan yang lengkap. Seluruh alam keberadaan jagat raya terdapat di sini. Sekarang mulailah dengan melihat dirimu sendiri, hai Sukesi. Di dalam dirimu ada alam keberadaan tertinggi berupa sukmo sejati, sekaligus ada alam watak yang paling sederhana berupa mineral. Ada juga di sana alam kadewatan, sekaligus alam hewan dan tumbuhan. Dengan itu semua, siapapun yang hidup di bumi bisa mencapai kesadaran rohani sebagaimana para dewa tertinggi, atau turun kesadarannya hingga setara dengan tumbuhan dan hewan. Aku mengerti, Bopo. Beragam peristiwa kehidupan di bumi yang dialami sang jiwa merupakan pembelajaran untuk mencapai kesempurnaan. Dan itu tidak bisa ditemukan di kayangan sekaligus. Maka para dewa perlu turun ke bumi agar bisa menjadi sukmo sejati. Hahaha, begitulah Sukesi, kamu memang murid yang cerdas. Maka bisa aku katakan bahwa para dewa pun akan tunduk dan menghormati manusia dengan lakunya agar bisa mencapai kemurnian, lalu berada di alam tertinggi sebagai manusia sejati.